Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Setelah para murid dari Lembaga Dewa Surgawi tiba, suasana di sekitar tambang kuno berubah menjadi lebih tegang dan penuh tekanan. Mereka datang bukan hanya membawa reputasi besar, tetapi juga arogansi khas dari para elit surga yang tak terukur. Shihao, yang telah menjadi legenda dari 3000 provinsi, menjadi perbincangan hangat, bukan karena hormat, melainkan cibiran. Kelinci Giok yang mendengar komentar meremehkan tentang Shihao langsung naik pitam. Ia tak terima sahabatnya dihina, apalagi oleh murid-murid ras Badak Bulan dan Banteng Bulan yang terkenal sombong. Perdebatan pun pecah, dan suasana memanas sebelum dihentikan oleh dua tetua pendamping. Mereka memperingatkan semua murid agar tidak saling bentrok sebelum memasuki tambang. Untuk menenangkan dan mendukung para murid, kedua tetua itu memperlihatkan 9 tungku Phoenix, artefak peringkat tertinggi yang jarang sekali ditampilkan. Artefak ini memiliki kemampuan luar biasa untuk melindungi para penjelajah di dalam tambang kuno. Bentuknya mungil, hanya 3 kaki, namun memancarkan aura merah tua yang megah. Begitu diaktifkan, 9 burung Phoenix keluar menyelimuti para pengguna dan membentuk formasi pelindung. Kelompok pertama yang masuk dipimpin oleh seorang gadis dari ras Badak Bulan, diikuti 4 rekan elit lainnya. Dengan penuh percaya diri, mereka mengaktifkan tungku dan masuk ke dalam tambang, tak menyangka bahwa nasib mereka akan berubah drastis. Di dalam gua, aura kekacauan menyelimuti, tapi mereka mampu melangkah dengan tenang berkat pelindung dari tungku Phoenix. Mereka mulai membicarakan Shihao dengan nada sinis, bahkan berharap menemukan tulangnya sebagai bukti kelemahannya. Tapi di saat itulah, Shihao muncul dengan tenang dari balik kolam umur panjang, tempat yang kekuatannya setara darah klinik sejati. Kehadirannya membuat kelima murid itu terdiam. Namun, saat melihat kolam di belakangnya, keserakahan mereka bangkit. Tanpa basa-basi, mereka menunjukkan niat buruk. Namun Shihao telah bersiap. Dalam sekejap, ia berubah menjadi cahaya dan menyerang lebih dulu. Salah satu murid langsung dibanting hingga muntah darah, sementara 4 lainnya tertegun dan hanya bisa bertahan berkat perlindungan tungku. Pertarungan berlanjut. Mereka menggunakan tungku untuk melancarkan serangan, tapi Shihao menanggapi dengan mengeluarkan 2 artefak, diagram 10.000 roh dan sisik naga. Ketika artefak mereka bertabrakan, kekuatan diagram 10.000 roh mengungguli tungku Phoenix, membuat salah satu tungku retak. Tanpa ragu, Shihao melanjutkan serangan. Dengan teknik tumpang, ia menghancurkan pertahanan mereka satu persatu. Wanita pemimpin klan Badak Bulan bahkan memanggil kekuatan tanduk sucinya, tapi Shihao membalas dengan jari petir kaisar. Tanduk sucinya hancur, tubuhnya terhuyung, dan wajahnya seputih salju. Tak berhenti di situ, Shihao mengalahkan semua anggota kelompok satu persatu. Ada yang terkena tinju reinkarnasi dan menua seketika, ada yang dihantam hingga menabrak dinding batu, dan sisanya dibuat tak berdaya. Mereka menyadari betapa bodohnya telah meremehkan Shihao. Saat akhirnya mereka mencoba mengaktifkan kembali tungku Phoenix, artefak itu justru memilih pergi, terbang menuju pintu masuk tambang, seolah ingin melaporkan kejadian ini. Wajah mereka pucat pasi, kehilangan kepercayaan diri, dan merasa dipermalukan habis-habisan. Di saat bersamaan, Shihao mendengar bisikan gaib. Ia membuka mata surgawi dan menemukan tulisan suci di kedalaman tambang. Metode reinkarnasi 6 jalan, teknik puncak dari aula tertinggi. Ia terguncang. Bagaimana mungkin teknik ini bisa berada di tambang kuno yang bahkan usianya melebihi era abadi kuno? Sementara itu, di luar, para murid dan tetua Lembaga Dewa Surgawi tercengang saat melihat tungku Phoenix keluar sendirian, tanpa murid yang memasukinya. Lalu terdengar suara tulisan suci menggema dari kedalaman tambang.
Kegemparan tak terhindarkan. Semua kini sadar, tambang ini menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan Shi Hao bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Di sisi lain, para tetua dari lembaga mulai cemas terhadap nasib 5 murid mereka. Ekspresi 2 orang tetua terlihat muram. Mereka telah membawa tungku surgawi terbaik, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Untungnya, mereka mengetahui bahwa murid-murid itu masih hidup berkat 5 lampu tembaga yang menyala di lengan jubah mereka. Namun, apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi misteri. Kabar ini membuat para ahli menjadi waspada. Kelima murid ternyata belum mati, dan ini memunculkan berbagai spekulasi. Tak lama kemudian, 5 murid lainnya memutuskan masuk ke tambang kuno Origin. Tujuan mereka bukan hanya menyelamatkan rekan, tapi juga mengejar keberuntungan, terutama kitab suci misterius yang terdengar sebelumnya. Dengan bantuan tungku 9 Phoenix, mereka pun turun ke tambang. Sementara itu, Shi Hao memilih fokus menyerap cairan umur panjang. Ia menunda pencarian kitab suci dan memperkuat tubuh serta jiwanya terlebih dahulu. Namun, suara langkah kaki mendadak terdengar. Ia menyadari bahwa tungku 9 Phoenix kembali datang, membawa lebih banyak murid dari lembaga Dewa Surgawi. Hal ini jelas akan mengganggu proses kultivasinya. Kelompok baru yang turun langsung mengejek kelompok pertama yang terluka parah. Mereka tak percaya bahwa semua itu dilakukan oleh seorang bernama Huang. Namun, ketika Shi Hao muncul dan menyatakan bahwa dialah Huang, mereka tercengang. Tidak hanya selamat, Shi Hao bahkan menyuruh mereka untuk tidak mengganggunya. Namun, kelompok kedua menolak. Shi Hao pun segera bertindak. Dengan teknik 100 cabang Dewa Willow, ia menaklukkan 10 orang sekaligus dan menjadikan mereka tawanan. Tak lama, tungku 9 Phoenix kembali naik ke permukaan, memicu kegemparan. 2 kelompok telah menghilang, namun nyala jiwa mereka masih ada. Lembaga Dewa Surgawi pun menjadi gelisah, dan 1 kelompok tambahan diturunkan, hanya untuk mengalami nasib serupa. Di tambang, Shi Hao menghajar para tawanan yang sombong. Setelah menyerap semua esensi umur panjang, ia mulai mencari seni surgawi reinkarnasi 6 Dao. Sebelum pergi, ia membungkus para tawanan dalam formasi pelindung dari cabang Dewa Willow, lalu berangkat. Bersiap menghadapi bahaya, Shi Hao mengenakan baju zirah Kaisar Petir dan membawa diagram 10.000 roh. Tambang menjadi makin gelap dan tekanan makin berat. Di tengah perjalanan, ia bertemu singa purba raksasa yang ternyata sudah menjadi mayat. Singa itu mengeluarkan raungan terakhirnya dan membuat Shi Hao muntah darah, namun berhasil bertahan. Ia memungut bulu singa yang keras seperti baja. Perjalanan membawanya ke sebuah bangunan besar dan gelap yang tidak seperti tambang biasa. Saat memasuki istana hitam itu, ia disambut oleh tekanan mengerikan yang melemparkannya hingga menghantam dinding. Namun, Shi Hao bangkit dan terus melangkah. Di dalam, ia menemukan 6 sosok berdiri dalam posisi kultivasi, seperti sedang menjalankan seni reinkarnasi 6 Dao. Mereka bukan patung, melainkan tubuh asli yang tak membusuk. Energi mereka masih mengalir kuat. Shi Hao mengamati satu persatu. Dari pemuda bermata tajam, pria besar berambut hitam, hingga orang tua berambut perak. Ia menyadari bahwa mereka berasal dari era berbeda. Namun, salah satu dari mereka memiliki tanda darah orang berdosa di dahinya, mirip milik Shi Hao sendiri. Apakah ini leluhurnya? Saat Shi Hao membuka mata surgawi, ia melihat luka tersembunyi. Tulang retak, otot robek, tengkorak penuh retakan. Seolah mereka mengalami pertempuran brutal hingga mati berdiri. Salah satu dari mereka bahkan tampak tewas demi melindungi kota tua di perbatasan sunyi, yang tampak seperti yang pernah Shi Hao lihat di altar kapal hitam. Ia menyadari bahwa sosok ini mungkin adalah salah satu dari 7 raja yang menjaga perbatasan itu. Setelah memberi hormat, Shi Hao mulai mencari cara memahami seni surgawi. Namun,
Meski mencoba berbagai cara, tidak ada suara kitab suci terdengar lagi. Ia pun teringat pada gulungan kulit binatang yang ia dapatkan di alam dewa kekosongan. Gulungan itu berisi simbol-simbol misterius dan teknik 6 dao. Saat ia mengukir simbol dalam kehampaan, istana mulai bergetar dan tubuh 6 ahli itu bersinar. Suara kitab suci kembali terdengar, namun sangat sulit dimengerti. Shihao merasa frustrasi, namun menatap sosok leluhur berdarah orang berdosa itu dengan tekad. Ia tahu, untuk memahami seni ini ia harus mempertaruhkan segalanya. Segera setelah itu cahaya bersinar dari antara alis Shihao, yang mengaktifkan darah orang berdosa, mengalirkan energi darah terkuat dan memunculkan simbol kuno. Cahaya ilahi menembus langit, membuat tempat itu bersinar megah. Simbol yang ia bangkitkan ternyata terhubung dengan jejak seorang ahli luar biasa yang telah lama mati. Meski sosok itu telah tiada, jejak di tulang dahinya masih ada, dan kini beresonansi dengan simbol dosa Shihao. Satu orang hidup, satu mayat, keduanya saling menatap. Simbol di dahi mayat itu berubah menjadi riak cahaya, mengalir deras sebelum terbang dan menyebar seperti hujan cahaya. Shihao merasa tertarik oleh kekuatan asing itu, seolah simbolnya hendak menyatu dengan yang lain. Saat dua simbol itu tersambung, warna-warni mengalir, suara kitab suci terdengar bagaikan gema surgawi, mengalir ke kesadarannya. Kitab suci reinkarnasi 6 dao kini bergema di benaknya. Suaranya jelas dan meresap, seolah lagu suci yang menari dalam cahaya. Shihao memusatkan seluruh kesadarannya, berusaha memahami tiap makna meski beberapa bagian terlalu dalam untuk langsung dipahami. Ia hanya bisa menghafalnya, berharap di masa depan bisa mencerna sepenuhnya. Namun, semakin dalam ia menyelami, semakin besar keraguan yang muncul. Ia melihat perubahan semesta dari zaman ke zaman. Ia mulai meragukan keyakinannya sendiri. Benarkah ada reinkarnasi atau hanya eksistensi abadi lewat kekuatan? Ia terus merenung, bingung antara keyakinan lama dan kebenaran baru dari seni surgawi ini. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk terus memahami kitab itu. Shihao memutuskan untuk menekuni kitab itu seperti medan pertempuran. Ia menyelaraskan dirinya dengan alam dan zaman purba. Suara kitab terus mengalun, membuat waktu seolah membeku. Tubuhnya memulihkan diri, pikirannya menjelajah era demi era, merasakan masa lalu dan seakan menatap masa depan. Namun, ketika ia melampaui batas kesadarannya, tubuhnya gemetar, dan ia menyemburkan darah. Ia akhirnya keluar dari kondisi trans itu. Dengan tekad bulat, ia mulai meniru gerakan 6 ahli besar. Dulu gerakan ini membuat kepalanya hampir meledak, karena tak mampu memahaminya. Kini, ia mulai melihat maknanya. Setiap segel tangan memiliki kekuatan berbeda. Tanah, api, angin, air, hidup dan mati, 6 pemandangan, 6 jalan. Ia terus belajar dan menyalinnya, memahami bahwa 6 reinkarnasi dao mencerminkan berbagai bentuk eksistensi, masing-masing dengan kekuatan unik. Akhirnya Shihao berhasil menguasainya. Di tempat sunyi nan luas itu, ia memperagakan 6 segel tangan. Langit pun menggema, angin, kilat, dan bintang-bintang muncul. Ini adalah permulaan dari seni reinkarnasi 6 dao fenomena luar biasa yang membuktikan kedahsyatannya. Namun, Shihao sadar ia masih di ranah pengorbanan suci. Kini, ia hanya perlu memperkuat kultivasi dirinya sendiri. Cerita pun bersambung di sini. Itu saja spoiler untuk episode 214 dari Donghua Series Perfect World.